brand-brand yang di kami, ya termasuk yang udah kerjasama dengan Jubelio, itu growth-nya double. Waktu masuk di kami, dia ordernya per hari 600 gitu kan. Sekarang udah di 1.400, 1.500. Kenapa? Karena mereka bisa fokus. Fokus, benar. Bisa dibilang bisnis itu ya sekarang udah nggak kompetitif ya, sekarang kooperatif. Kolaboratif. Iya, bener lah ya. Betul. Nggak semua bisa diambil lah ya, gitu. Nggak usah serakah juga. Iya. Yap, halo, ketemu lagi bersama Jubelio Talk Show, dan kini kita kehadiran seseorang yang keren, CEO dari Flexofast, yaitu Fahmi Abdullah. Sehat, Bos? Sehat, alhamdulillah. Oke, bisa perkenalan diri dulu kali, Ya. Mas Fahmi? Terima kasih waktunya Mas Andra dan teman-teman di Jubelio. Saya Fahmi Abdullah, CEO dari Flexofast, mewakili Flexofast, sangat terhormat untuk diundang di sini, dan mudah-mudahan pagi ini rezeki, hujan deras ya kan, hujan deras dari pagi kan, kalau kata orang rezeki. Iya, jadi dari pagi hujan ya, kita ketemu di sini. Kolaborasi Jubelio dengan Flexofast ini kan sudah berjalan, ini mungkin tahun ketiga gitu kan. Alhamdulillah makin kesini, artinya 2023 jadi turning point-nya, yang tadinya agak stagnan, ya agak lumayan deh di 2023 ada growth, ada perkembangan. Nah, dari Flexofast sendiri tentunya sebagai fulfillment center, kami sangat happy bisa berkolaborasi dengan Jubelio, ya kan. Kita juga happy banget, thank you banget Mas Fahmi. Ya, memang fulfillment kami, Flexofast ini, kami fokusnya lebih ke brand. Dalam artian brand lokal atau enterprise? Bisa brand lokal, bisa multinational company. Kami ada mayoritas brand lokal tentunya. Oke, majority berarti sekarang existing client lokal. Majority brand lokal, ya kan. Nah, tapi ada juga beberapa brand yang multinasional ya? Bisa dibilang brand Korea lah, mungkin fokusnya ya. Okay. Kalau kita bicara brand multinasional, brand Korea. Berarti sekarang Flexofast ini fokusnya fulfillment ya? Belum fulfillment, ya? Fulfillment dan shipping untuk agregator non-marketplace. Jadi kirim ke toko, kan kalau kita bicara B2B. Oh, ada 3PL ya berarti? Ada agregator. Kita pakai partner-partner lain, tapi fokusnya khusus non-marketplace. Karena marketplace kan bisnisnya udah dikunci gitu. Jadi ya kita fokusnya ke non marketplace, itu pun non marketplace yang lebih bukan retail. Kita tidak bicara yang kiriman ke satu orang, dua orang. Berarti bukan social commerce ya, B2B. Bukan social commerce, lebih ke B2B, kirim ke toko, kirim ke reseller, ya lebih ke sana. Karena mayoritas brand yang ada di kami selain punya B2C operation, which is marketplace, juga punya B2B. Kirim ke Sociola misalnya, kirim ke Watson, ataupun untuk ke reseller, atau ke reseller-resellernya mereka. Apakah fulfillment ini bisa jadi solusi untuk mengatasi yang tadi logistik itu mahal mungkin? Tergantung point of view-nya, kembali lagi. Kalau berdasarkan pengalaman dan sependek pengetahuan saya gitu, tergantung harga barang juga. Kalau dan size barang. Untuk barang-barang yang murah sekali, artinya FMCG, yang komoditas, itu memang harus didistribusikan semaksimum mungkin ke banyak daerah sehingga fulfillment-nya dari terdekat gitu. Karena cost-nya sangat mahal kalau untuk kirim satu-satu. Nah, tapi pada saat kita bicara barang kecil, dalam hal ini misalnya kosmetik, yang harganya nggak usah mahal, 100.000, 200.000 misalnya, gitu kan. Ongkir dari Jakarta plus fulfillment dan sebagainya, menurut hitung-hitungan saya masih lebih efisien dibandingkan harus buka di banyak lokasi. Makanya point of view-nya gimana? Tergantung karakteristik barangnya, size-nya. Elektronik, elektronik tentunya akan lebih make sense ada di banyak lokasi. Karena besar, kalau dikirim jadi mahal, resiko rusak dan sebagainya. Sih. Jadi tergantung tergantung kategori dan basket size itu sendiri. Jadi sebenarnya kan banyak yang belum tahu nih Mas Fahmi ya, hal yang paling basic lah, perbedaan dari fulfillment dengan gudang pribadi. Gudang yang dioperate sendiri gitu ya. Nomor satu yang paling signifikan tentunya adalah dari segi cost. Kalau operate sendiri, mayoritas cost-nya adalah fixed cost.
ya kan, dia harus sewa misalnya, dia harus punya orang, mau ordernya 500, ya orangnya segitu, ordernya naik jadi 700, ya order turun jadi 100, orangnya tetap sama, kecuali kalau peak, mungkin dia harus nambah orang dan sebagainya. Artinya semua komponen cost-nya mayoritas adalah fixed cost. Fulfillment, on the other side, variable costing. Aktivitinya berapa, bisnisnya berapa, jualannya berapa, ya bayar ngikutin. Pada saat bisnisnya turun, dalam misalnya stoknya nggak tersedia, lagi nunggu pabrik produksi, ya dia bayar apa adanya, nggak perlu bayar apa yang dia nggak punya, gitu. Jadi cost-nya variabel. Variabel ya. Itu yang pertama. Yang kedua, accountability. Pada saat sebelum kami buka Flexofast, kan kami juga sebenarnya adalah fulfillment-nya, logistik divisionnya Sophie Martin. Artinya dulu kami adalah operate sendiri, gitu kan? Iya kan, artinya kita udah on the both side of table, kita udah pernah nih. Kalau operate sendiri itu accountability-nya bisa dibilang abu-abu. Karena tim sendiri, barang mislek, artinya ada barang kurasinya nggak ketemu, ini itu, ya kan satu company, ya udah begitu aja, ngilang aja tuh ini. Sedangkan kalau kita sebagai partner, tentunya accountability jelas, company to company. Ada stok ditaruh 1 juta pieces, hilang 5 piece, ya kita harus ganti. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Resiko. Iya, itu resiko kami, bisnis kami, gitu kan. Bagaimana ensure supaya nggak terjadi. Kalaupun terjadi, biasanya itu administratif. Ada order yang nggak ke-record, ada kirim sampel atau apa. But at the end of the day, kami accountability-nya di kami. Jadi kan buat si brand sebenarnya lebih nyaman lah ya. Nggak pusing, ya kan. Yang ketiga, tentunya growth support. Kalau operate sendiri, sekarang ordernya 500, ya mungkin perlu 500 meter persegi atau 1000 meter persegi. Begitu dia jor-joran, ordernya jadi 5000, mau bagaimana? Harus cari tempat baru, pisah-pisah segala macam. Artinya dia terhambat, dan itu sudah terbukti. Brand-brand yang di kami, ya termasuk yang udah kerjasama dengan Jubelio, itu growth-nya double. Waktu masuk di kami, dia ordernya per hari 600 gitu kan. Sekarang udah di 1400, 1500. Kenapa? Karena mereka bisa fokus. Benar. Nggak usah mikirin lagi logistik. Kalau saya geber marketingnya, bisa kita kerjain nggak ya? Kan gitu. Enggak, pokoknya dia geber aja. Bisa tinggal ngomelin kita kalau kita nggak bisa fulfill. Kan. Forecast-nya juga lebih gampang dari si klien ya. Iya. Gitu jadi buat dia, ya udah dia geber marketing. Lebih enteng dia lah. Fokus jualan aja. Headache free lah. Ya, terjadi sebenarnya Jubelio 2020. Ini cerita sedikit ya. 2020 kita juga sebenarnya mau scale up kemana nih, gitu. Sebenarnya paling dekat kan sebenarnya fulfillment, karena kita udah punya sistem. Nah, tapi setelah dihitung-hitung, kita pelajari, ternyata fulfillment nggak segampang itu. Cost-nya juga, dan operation side-nya juga heavy. Nah, dan kita juga berlima di foundernya itu juga nggak ada passion di sana, gitu. Jadi akhirnya kan kita memutuskan untuk bekerja sama untuk ke pemain-pemain fulfillment yang udah expert lah. Jadi yang ada sekarang Jubelio Fulfillment ya, salah satunya dengan Flexofast ini kan, gitu. Jadi sebenarnya ya itu pun juga terjadi di kita, gitu. Jadi kita juga lebih fokus, lebih enteng ke teknologi. Jadi ketika ada klien yang butuh fulfillment, ya kita tinggal lempar ke misalnya ke Flexofast gitu. Jadi bisa dibilang bisnis itu ya sekarang udah nggak kompetitif ya, sekarang kolaboratif. Iya, bener lah ya. Nggak semua bisa diambil lah ya, gitu. Nggak usah serakah juga. Sedikit boleh jelasin nggak terkait fulfillment dari Flexofast ya? Jadi kami ini bisa bilang, saya kalau bilang sombong enggak, tapi confident boleh gitu kan. Harus dong. Iya. Kami bisa bilang kami adalah yang terdepan dalam segi inovasi, kemudian juga dari segi operation excellence. Gitu. Jadi alhamdulillah brand yang masuk di kami retention rate-nya sangat tinggi. Kami mungkin yang exit itu kita bicara mungkin cuman nggak nyampe 5% gitu. Itu churn rate-nya itu ya berarti? Churn rate-nya. Itu mayoritas
karena mereka setup sendiri. Oke. Pada saat beberapa brand pada saat mereka udah reach certain scale, mereka pikir kayaknya kalau saya bayar fulfillment kemahalan, saya mendingan setup sendiri, which is true. Kadang bisa dibilang begitu juga. Jadi mereka memang decide seperti itu ya. Ya kan hak mereka, kita nggak bisa ngalangin, nggak bisa apa. So mayoritas yang keluar adalah seperti itu. Jadi sisanya alhamdulillah kita bisa maintain dengan sangat baik dan bisa mendukung growth-nya mereka. Oke, berarti churn-nya bisa dibilang bukan karena performance issue. Dan pindah ke kompetitor ya, tapi memang karena kebutuhan dia atau memang dari awal plannya dia memang ini cuma transisional. Dia mau setup gudang sendiri, kan butuh waktu, butuh cari butuh renovasi, butuh infrastruktur, butuh sampai dia dapat itu, dia bisa beresin itu. Nah kita cuma transisional aja. Itu terjadi juga. Terjadi ya. Ya dan gitu. itu ya fair aja, Amin. Silahkan. Tapi churn rate-nya di bawah 5% oke lah. Bahkan di bawah banget lah. Di bawah banget lah. Oke. Kan tadi kita ini udah ngobrol ya di 2021 udah sempat WhatsAppan tapi baru panjang 2023 turning point-nya sebenarnya kan. Akhirnya ada klien kita, akhirnya kita kolaboratif sampai saat ini. Nah, 2024 ini dari sisi Flexofast ini pastilah ada milestone atau gebrakan baru. Kira-kira bisa dibocorin nggak Mas Fahmi? Rahasia. Ya, pertama kita 2023 dulu kan. Ya, 2023 memang ini bisa dibilang growth year. Ya, mungkin sama-sama kita juga kolaborasi kita kan juga baru numbuh di 2023 gitu. Dari udah diinkubasi dari 2021 tapi beneran jadi togenya gitu kan baru di 2023. Iya. Itu makanya kita bilang growth year. Kalau 2024 yang pasti tadi saya sempat mention sekilas sama teman-teman pas lagi di waiting room, kami baru aja minggu lalu sebenarnya baru launching official new temperature control storage khusus buat produk beauty dan personal care. Ini bisa kami bilang kami provide yang profesional spesial khusus buat produk kosmetik kami yang terbesar. Itu berarti dari suhunya ya? Dari suhunya, jadi kita kalau biasanya kan kalau kita bicara conditioning storage buat kosmetik, ada office dipakai, kita taruh AC 1, 2 gitu kan ya, kurang lebih kan begitu semuanya, which is fair enough, dulu kita juga begitu. Sebelumnya itu yang kami lakukan gitu kan, ada ruangan kita pasang AC secukupnya supaya bisa maintain suhunya itu di antara 26 sampai 30 derajat. Nah, ini kami dari Desember, Januari baru grand launchingnya baru minggu lalu. Itu ruangannya di di gudang yang tingginya 15 meter gitu kan, itu kita setup full racking dengan conditioning yang industrial. Jadi memang khusus buat produk kosmetik. Jadi atau kita produk-produk yang khusus suhu. Yang perlu suhu. Tapi bukan cold storage kan? Bukan cold storage, karena cold storage kan lebih ke buat makanan. Frozen food. Kita nggak ke sana arahnya juga. Jadi lebih ke buat hanya temperature control. Nah itu kita maintainnya biasanya di 25, 26, 27 selama masih di bawah 30. Nah ini bisa cover 5 juta pieces. Tapi ini baru jalan 2 bulan, sebenarnya kan udah aktif dari Desember akhir ya. Demandnya udah mulai lagi ada lagi. Udah mau penuh. Ini saya udah lagi bilang. Happy problem lah. Ya, it's a good problem. Kita udah harus kayaknya setup baru lagi. Jadi 2024 itu kita setup itu dan tentunya ya kita berinovasi terus lah untuk bagaimana meningkatkan service level kami ke klien. Berarti kan di akhir 2023 lalu nih, social commerce terutama TikTok Shop ya, comeback lagi yang tiba-tiba dengan ngegandeng Tokopedia, itu kan mereka merupakan salah satu pemain social commerce terbesar lah bisa dibilang ya, waktu nggak nyampe setahun ya atau 2 tahun lah. 2 tahun lah ya, 2022 lah ya. Tiba-tiba juga di kita juga ngejar yang lain lah bisa dibilang dari sales channelnya. Jadi tercatat dari 2001-2022 itu meraih pangsanya 56% based on dari Populix nih katanya nih gitu. Jadi yang aku tahu nih kebenaran dari market nih, ternyata itu waktu itu TikTok Shop itu memunculkan customer baru gitu. Jadi mereka hanya punya akun di TikTok aja tuh. Jadi pas kemarin ditutup itu kan sebenarnya kan bisa dialihkan. Ternyata itu putus. Iya, nggak semuanya bisa dialihkan. Iya gitu. Aku pun juga ke klien-klien, ya ternyata mereka emang mereka punya akun TikTok. Berarti kan bisa dibilang TikTok
itu menyumbang customer growth yang lumayan besar gitu. Maksudnya waktu itu ternyata mereka hanya punya akun TikTok, ketika dialihin ke yang lain itu emang agak ada mungkin beberapa yang tersalurkan tapi juga yang terputus. Nah, kalau yang ini yang terkait dengan TikTok Shop ini di 2023 akhir ini memang sangat challenging ya. Oke. Kita di last minute itu bener-bener last minute loh, sehari sebelum baru di announce yang pas Desembernya ya. Dari dia off di 5 Oktober baru tanggal 11 di announce 12-nya ini. Nah, itu terus terang kami overwhelmed sih. Dengan last minute kayak begini. Jadi yang tadinya nggak ada order tahu-tahu nambah order. Yang tadinya API-nya udah dorman, tahu-tahu jadi API-nya hidup lagi. Harus cek lagi ini semua segala macam. Ada juga merchant yang nggak ready, SKU-nya nggak diaktif. Bisa dibilang lumayan chaotic lah. Ya, happy problem lah. Iya, challenging. Sebenarnya ini agak unik nih ya. Aku kan juga dulu sempet di beberapa marketplace lah experience-nya. Yang tadinya awalnya Harbolnas, ya kan? Itu 11 sama 12 doang. Marketplace tiap bulan. Dari 12 11 terus sempat ada yang menciptain birthday 10 100 hari tuh 100 hari nggak putus-putus. Akhirnya ya mungkin sekarang kan angka kembar, terus dengan behavior baru, dengan live shopping, live streaming, iya gitu. Jadi sekarang apa flat atau emang ada seasonal gitu? Ada seasonal. Angka kembar for sure itu naik. Naiknya mungkin bisa 4 sampai 5 kali di atas normal day. Oke. In general gitu ya. Ada yang bisa 10 kali beberapa brand gitu. Ada yang so-so cuma naik 1,5 kali, 2 kali, tapi in general mungkin bisa sampai 5 kali lipat. Which is sangat challenging sebenarnya buat kami. Gua harus memanage lonjakan volume di periode yang pendek gitu kan ya, tapi ya udah harus dikerjain kan gitu kan ya, kami kerjain dengan cara bagaimana ya, tentu dengan mempersiapkan manpowernya, mempersiapkan sistemnya, semua segala macam supaya bisa ke manage. Risikonya apa? Tentunya nomor satu delay. Dan biasanya beberapa marketplace juga kan kasih toleransi. Kalau campaign itu dia kasih waktu lebih panjang gitu. Ada juga yang enggak gitu. Nggak perlu kita sebut nama gitu kan. Ada yang nggak kasih waktu sama sekali gitu. Ya kalau batal. Nah, inilah yang menjadi fokus kami. Bagaimana caranya kita bisa meminimasi delay, bagaimana kita bisa mengeliminir batal otomatis. Oke. Ini ngedalamin lagi dari pertanyaan tadi ya. Jadi mungkin lebih teknisnya ya. Gimana Flexofast itu menghadapi perubahan order yang melonjak yang mungkin di angka kembar tadi, satunya dari status resi dalam marketplace atau social commerce atau order lah gitu. Jadi mungkin menghadapinya itu tuh. Pertama tentunya karena ini jadi rutin. Ini udah rutin tiap bulan nih. 1, 2, 3, entah 4 gitu kan. So jadinya kita tentunya satu harus mempersiapkan pool manpower. Kita punya poolnya manpower. Jadi kalau misalnya kita normal day pakai orang 200 misalnya gitu ya. Pada saat double date ini kita tentunya harus punya pool 400 sampai 500 orang sehingga kita butuh 300 atau 400 kita ada orangnya. Dan ini yang jadi work in progress. Ini terus kita kejarin terus gitu untuk selalu punya poolnya makin besar dan juga orangnya juga yang kita seleksi, ada tesnya, ada tahu tes Kraepelin nggak itu yang ngitung-ngitung. Nah, itu kita tes tuh untuk tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya ya orang pastikan yang bisa ngecek, yang bisa ngitung gitu kan. Nah, itu kita even buat packer gitu ya. Packer kita semua tes. Termasuk ada tes bermaking gitu kan. Kalau megangnya aja udah susah kan, berarti kan susah gitu, kita nggak bisa. Jadi itu kita siapin terus tuh. Itu antisipasinya gitu. Jadi tiap hari kami ada rekrutmen. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan double date berikutnya. Karena memang peaknya double date. Kalau kita bicara payday naik, tapi mungkin cuma 1,5 kali sampai 2 kali lipat. Nah, yang double date ini memang sampai 5 kali, 6 kali itu kan challenging banget. Tapi seasonal juga gak sih orangnya? Orangnya bisa dibilang yang regulernya ada. Regulernya ada. Nah, sisanya seasonal ya gitu. Tapi maksudnya tadi ya menanggapi dari Flexofast berarti juga mentraining juga. Harus. Berarti ya. Harus gitu. di-train. Berarti
benar-benar diseleksi Iya, banget nih diseleksi, orang yang kemudian di-train, kemudian biasanya kita udah prepare nih. Contohnya kayak sekarang nih kan kita prepare buat 3-3 nih hari Minggu besok gitu kan. Nah, itu dari minggu lalu kita udah mulai tuh seleksi, training, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kita di 3-3. Oke, berarti dari sisi Flexovas kan ada juga kan misalnya ya itu ya mungkin kalau misalnya ke apa buka gudang sendiri kan Susah. ya itu nggak Mau nambah dapet orang itu ya. gimana? Mau nambah orang gimana? Ya, Kan bener, beda. bener. Yang punya memang udah kerjaannya itu Iya, gitu kan, gitu. sama yang operate sendiri. Iya, jadi fokusnya dua kan antara operasional, kita fokus untuk nyari Jualan. stok, terus Iya, jualan juga iya, gitu betul, ya. Betul. Oke. Kita pokoknya bikin dan alhamdulillah memang beberapa brand yang di kami itu ya saya bisa bilang duduk manis, enjoy your drink gitu ya kan. Yep. Udah ya paling ngomel-ngomel dikit. Ini kenapa belum ini? Oh udah Iya. kok itu tinggal begini-begini. Mereka Tapi- tinggal di kafe, tinggal sama monitoring aja. Iya. Nggak bisa. Sekarang apalagi COD kan ya, itu terutama ya. COD itu sangat challenging. Ya, apalagi COD kan menaikkan ini pedang bermata dua nih Betul. sebenarnya nih. Betul. Order naik, cancellation juga naik nih. Betul. Nah, dari return naik. Nah, Iya kan? Nah, benar-benar. Nah, dari Flexovas sendiri itu untuk apa ya bisa dibilang menghindarinya atau mensiasati untuk cancellation Iya, itu gimana? Kalau cancellation kan terus terang yang terjadi karena apa namanya terlambat di proses itu kita bisa bilang kita udah lewat masa itu. Jadi alhamdulillah nggak ada gitu. Tapi kalau kita bicara orang cancel karena COD, ini kan di luar kontrol kami, di luar kontrol semua bahkan gitu kan. Dan kalau melalui marketplace pengalaman, karena saya juga tahu social commerce kita yang orang belanja dari IG, Facebook segala macam. Kalau itu memang mix, ada yang memang sellernya nakal, ada yang memang customernya. Tapi kalau kita bicara marketplace, rata-rata kalau saya pikir seller nakal nggak ada. Orang kan dia nggak bikin asal-asalan ya, produknya jelas. Si pembeli mungkin either dia waktu belanjanya impulsif, mungkin lagi streaming, wah ini kayaknya lucu nih gue beli, tapi begitu ini nggak jadi deh gitu, dia nggak bayar, dia nggak mau gitu kan. Nah ini kan memang tidak bisa disiasati, untuk mengurangi kita nggak bisa. Yang bisa kami lakukan adalah kami support nih si merchant ini, si brand. Caranya bagaimana? Satu, kami support proses returnnya. Kami sekarang proses return itu udah satu tim khusus dengan ada kamera, dengan unboxing. Jadi pada saat terjadi yang returnnya damage sebenarnya masih oke lah. Yang sekarang suka terjadi nggak sering tapi ada aja. Apa? Barangnya nggak nyampe? Barangnya beda. Oh, barangnya beda malah? Betul. Nyampe tapi beda? Orang beli kosmetik, COD gitu kan, pas balik isinya botol minuman. It happens gitu. Yang bukan hanya COD, bahkan yang non COD pun begitu. Jadi bisa terjadi ada dua. Satu customer yang nakal, barangnya diambil dia tuker, atau dari pengirimannya. Iya. Nah itu kami ada rekam dengan clear semuanya. Prosesnya kami rekam, kami punya OneDrive yang kami maintain bersama klien. Jadi mereka bisa tahu order ini udah balik, statusnya apa, order ini udah balik, ini damage, ini oke, good, apa segala macam. Nah itu mungkin salah satunya kenapa Jubelio nggak mau masuk ke dunia pengiriman ya. Iya, iya, exactly. Oke. Jadi ini pertanyaan terakhir mungkin ya, apa strategi inovasi yang akan dilakukan oleh Flexovas ke depannya? Apakah akan ada service baru untuk para klien? Sebenarnya kalau service baru nggak ada yang kami plan, misalnya enabler atau apa untuk ini kita nggak plan ke arah sana. Kami mau fokus, kita mau fokus ke expertise kami adalah di fulfillment dan di pengiriman gitu kan. Salah satu inovasi yang kami baru mulai terapkan juga mungkin 2-3 bulan terakhir ini adalah di setiap meja packing kami itu kami taruh tablet sama scanner. Scannernya yang 3D. Jadi kalau pada saat si packer ini dia packing selesai, dia tinggal ngelewatin aja di scannernya gini, itu ke data. Tujuannya apa? Accountability dan traceability. Accountability pada saat ada problem, kurang kirim, salah kirim dan sebagainya. Kan itu
pasti ada. Walaupun persentase 0,0 sekian, tapi ada. Kita tahu itu di packing oleh siapa. Kita bisa pinpoint. Kalau orang yang sama melakukan banyak, berarti kan orang yang bermasalah, gitu kan. Berarti banyak investasi di tools. Betul, ya. itu investasi di tools sama software-nya sebenarnya software simple aja sebenarnya kita cuman. Nah, itu kan di China kan juga udah, bahkan udah ada beberapa fulfillment yang pakai, misalnya dia pakai mesin yang tahu nih berapa order yang di packing. Ada yang pakai robot, Iya, semua segala macam, betul ya. gitu. Kita semi lah gitu. Kan kalau saya bilang saya pakai AI, orang nggak percaya. Jadi kita pakai itu. Tapi ke depannya pasti ke sana lah ya. We'll see. Satu, memang kan at the end kita harus hitung investmentnya versus ROI-nya. Iya, benar. Itu kita mesti lihat. Ya, soalnya ya aku juga ketemu beberapa klien yang buka ini sendiri, mereka udah berani investasi itu sih. Ya, investasi pasti besar sekali. Lumayan. ROI-nya gimana gitu kan? Gitu. Ya, itu yang kita masih harus pertimbangkan gitu ya. Yang kecil-kecilnya itu contohnya seperti ini, dan kemudian pada saat jadi case kita tahu persis itu di packing di jam berapa sehingga trace-nya lebih mudah. Yap, benar. Itu sih yang kita berarti dari sisi kategori juga kalian juga tadi ekspansi untuk dari sisi ininya ya, terutama di storage-nya, beauty. Ya. Jadi memang menegaskan positioning kami yang ya, menjadi ultimate partner untuk beauty dan personal care brand nih. Yap, benar. Gitu. Kita tegaskan nih positioningnya gitu. Benar. Total sekarang ada berapa warehouse berarti? Warehouse ada dua. Hub? Nggak ada hub. Nggak ada. Kita ada warehouse di Tangerang. Rencana Balikpapan untuk Ngahajar Timur ya. untuk ke Kalimantan karena ada satu main klien kami yang request, dia request spesifik. Jadi sebenarnya lebih sebagai support kepada klien tersebut. Oh, jadi mungkin nanti ke depannya kalau kita kolaborasi terus, Kita tingkatkan kolaborasinya, ya jualan bareng. bahkan silaturahmi aja. Saya udah seneng aja kalau bisa silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Kemarin terakhir sama Rani dan teman-teman di Citos, kita kapan tuh ya? Kira-kira 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu gitu kan. Nah, itu kita bisa mungkin lebih seringin. Mungkin nggak selalu jadi bisnis. Iyalah, gitu. Nggak selalu jadi akuisisi. Iya. Dan maksudnya, ya aku percaya sih, maksudnya ngobrol itu kan nggak harus selalu ini kan, mungkin bisa, ya siapa tahu bisa Contoh, kita 6 jadi bulan kemudian, ya, atau bisa jadi kita rekan bisnis ke depannya, nggak ada yang tahu gitu kan, opportunity itu kan gitu. Oke. Jadi Ran, sebulan sekali ya, coba di ini tolong. Oke. So thank you Mas Fahmi, waktunya nih udah hujan-hujan, maaf tadi juga aku telat karena macet. Jadi sukses buat Flexo-nya, dan tadi mungkin kita bakal ada tingkatkan lebih intens lagi kolaborasinya di marketing, dari sisi sales, dari apapun lah. Jadi juga ada beberapa klien yang udah nanti, refer dari Jubelio udah ada. Itu yang udah deal ada satu yang kemarin di refer. Iya. Nah, itu berarti kan udah menandakan kita udah close. Dari kami juga udah ada yang deal sama Jubelio. Gitu kan. Nah, dari Jubelio juga udah ada. Itu kan ibaratnya udah bisa menandakan dari dua arah win-win. Yang kita kolaborasi harus win-win. Iya, tinggal kita tingkatkan aja intensitasnya. Berarti kan di market dengan kerjasama Jubelio Flexo ini kan bisa dibilang ada marketnya juga nih. Pasti tinggal kita ada marketnya. Itu saya yakin kalau itu ada marketnya. Karena memang kebutuhannya itu kok. Kebutuhannya dari merchant ini, dari brand itu kok, dia pasti udah mau pakai omnichannel, pasti mikirnya udah gimana saya mau grow bisnis. Habis itu kalau habis itu saya masih harus nge-pack sendiri, ya gimana mau growing gitu kan. Benar. Oke, jadi kedepannya nanti kita intenskan. Harus wajib. Siap. Oke, thank you buat semuanya. Sekian untuk Jubelio Talk Show untuk episode ini. Terima kasih sekali lagi buat Mas Fahmi ya. Terima kasih Mas Andra dan teman-teman Jubelio. Selamat untuk office barunya yang sangat nice. Thank you. Oke, so bye.